Malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisillatil arham wa nahana anita faruki wal ujwan amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, terutama anak cucu Aki, para peminat, penggemar, pembaca pada rumah baca PLKB Celoteh Aki Rukman. Episode ini kita lanjutkan tentang remaja. Kemarin Aki sudah bilang bahwa seorang dari ahli LKKNU mengatakan bahwa dewasa itu ada 3. Pertama, dewasa seksual. Dewasa seksual mengandung arti dia paham tentang seks. Seks itu bukan hanya bersetubuh. Kata Naimullah ya, Ki Haji Naimullah itu berbicara bukan hanya bersetubuh. Tapi dia mengenal tentang alat-alat reproduksi. Bagaimana alat reproduksi laki-laki, bagaimana alat reproduksi perempuan, bagaimana konsepsi, bagaimana nidasi, dan lain sebagainya. Sampai bagaimana proses menstruasi. Nah, kesananya baru bagaimana cara-cara berseks atau bersetubuh. Dari mulai doanya harus hafal dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan dewasa seksual. Tidak mudah kata dia. Emangnya banyak dongeng-dongeng yang sering Aki bicarakan ya, yaitu istri pilot yang kemudian pesawatnya mendarat di tempat lain atau randa bengserat. Itu artinya dia tidak memahami tentang dewasa seksual. Itu yang pertama ditekankan. Karena tujuan utama kata Naimullah kita itu adalah seksual. Tapi seksual bukan hanya mengejar hawa nafsu, birahi atau cinta. Tapi seksual yang benar-benar barokah, yang benar-benar sakinah, yang benar-benar mawadah. Itu yang disebut dengan dewasa seksual. Ya itu jarang diobrolin sekarang. Dengan bahasa yang dulu, mungkin dengan bahasa sekarang lain ya. Padahal itu sekarang Aki lihat di PDF-nya orang-orang yang cerita itu adalah sebetulnya itu hakikatnya ya. Ada Dokter Oong dari Sukabumi, dia kalau sudah berbicara tentang bagaimana kesehatan reproduksi remaja, dia berbicara tentang itu. Yang kedua adalah dewasa emosional. Dewasa emosional itu adalah dewasa kemantapan mental. Itu menurut Naimullah. Itu diadakannya kalau nggak salah 8 tahun 87. Aki mengundang. Aki waktu itu sedang jadi kasih penmot dengan Pak Ece Dahyat dari LKKNU, Lembaga Ketahanan Kemaslahatan Nahdlatul Ulama itu kalau tidak salah itu. Sekarang apakah masih ada di mana? Aku tidak tahu karena ya terakhir adalah dengan Pak Sukri Usman dan Pak Hafid Usman dari Nahdlatul Ulama yang kemudian jadi ketua MUI Jabar. Itu adalah sobat dengan Aki, sering diskusi tentang itu. Yaitu yang kedua adalah dewasa emosional. Jadi sudah mantap gitu jiwanya. Tidak terpengaruh sehingga tidak mudah bercerai. Tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga. Itu yang disebut dengan dewasa emosional. Dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, bagaimana penyelesaian masalah. Itu adalah dewasa emosional. Waduh, sampai-sampai Naimullah ngomong itu BKKBN membatasi 20 katanya sudah bisa. Belum tentu yang 20 itu bisa dewasa emosional.
orang karakter berbeda-beda. Wah, dia sampai tegas. Aki gembira karena seluruh Jawa Barat perwakilan dari pemuda-pemuda dan ulama kumpul saat itu, ya. Di Rindam kalau tidak salah, Gubernur Yogi juga hadir waktu itu. Jadi yang kedua adalah dewasa emosional. Sekarang dijabarkan bagaimana psikologis, bagaimana mental dan lain sebagainya. Itu dasarnya seperti itu saja dulu. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah dewasa sosial. Apa yang dimaksud dengan dewasa sosial? Dewasa sosial itu macam-macam. Pertama, dewasa ekonomi, itu sosial budaya disebutnya. Kedua, dewasa pergaulan dengan orang-orang, ya. Itu bagaimana bermasyarakat, bagaimana berkomunikasi. Itu kan dia akan menjadi orang baru tuh. Apalagi zaman dulu kan namanya juga di Mertua Indah dan sekarang juga masih banyak. Jadi dia asalnya dari orang luar, dia masuk kepada rumah mertua dan di situ bertahun-tahun, itu harus ada dewasa sosial. Bertetangga dengan tetangga baru, bagaimana dia mencari ekonomi dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan dewasa sosial. Dewasa seksual, dewasa emosional, dan dewasa sosial. Apakah usia 21 sudah matang? Itu perkiraan. Karena Aki itu adalah sangat-sangat ditunjukkan apakah bisa, kata Naimullah, 20 tahun itu begitu. Tapi terbalik dengan penjelasannya Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa terlalu direkayasa, pokoknya asal sudah ada jodohnya kawinkan. Aki kan sudah berbicara sampai tantang menantang itu. Begitu usaha kita tentang pendewasaan usia perkawinan ini. Tidak mudah, ya, tidak mudah. Oleh karena itu 70-80 kita berada dalam kondisi seperti itu. Tahun 80-an keluarlah yang disebut dengan strategi pancakarya program KB. Di situ lebih tegas. Yang pertama, Aki ingatkan lagi. Sebetulnya Aki kalau ketemu dengan orang-orang suka coba cari tuh di YouTube apa pancakarya KB. Mereka dilombakan oleh Aki. Siapa yang paling dapat menemukan pertama, ini hadiah dari Aki. Kalau ada snack di situ kasih snack. Kalau ada pisang kasih pisang. Itu hanya teknik saja ya. Di pancakarya program KB itu ada 5 kan, namanya juga pancakarya. Yang pertama adalah bagi pasangan usia subur yang usia istrinya belum 30 tahun. Nah, belum 30 tahun, maka dia punya anak 2 atau kurang. Kurang itu maksudnya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Maka diusahakan dia itu anaknya 2. Itu pancakarya yang pertama. Pus di bawah 30 tahun dengan anak kurang dari 2, maksimal anaknya 2. Itu diusahakannya ke situ. Pancakarya yang kedua adalah pus di atas 30 tahun, bahkan batasan kita tetap di 30, bukan 35. Ya 35 itu kan kesehatan itu. Tapi tidak salah. Tapi kita lebih tegas lagi. Pus di atas 30 tahun dengan anak 2 atau lebih diusahakan stop hamil. Nah, kalau tadi di 30 ke bawah spacing, kalau 30 ke atas stopping. Itu yang disebut dengan pancakarya yang kedua. Nah, yang penting ini di remaja itu pancakarya yang ketiga atau karya yang ketiga adalah generasi muda. Nah, generasi muda tidak disebut remaja. Generasi muda jadi payungnya lebih luas. Generasi muda itu memahami, menghayati, dan melaksanakan NKKBS. Itu karya ketiga. Aki ulangi. Memahami, menghayati, dan melaksanakan NKKBS. Itu pancakarya karya yang ketiga. Kemudian apa Ki? Karya yang keempat adalah memantapkan kelembagaan fisik. Ya, artinya kelembagaan fisik itu apa? Lembaga-lembaga
yang ada yang berkaitan dengan pengelolaan NKKBS, berkaitan dengan pengelolaan gerakan KB itu dimantapkan yang sifatnya fisik. Dan yang kelima adalah memantapkan, membudayakan. Nah, memantapkan dan membudayakan kelembagaan non-fisik. Non-fisik itu adalah akidah. Non-fisik itu perilaku. Non-fisik itu way of life. Itulah yang disebut dengan pancakarya program KB. Tapi sekarang kita terbawa arus sehingga konsep kita menjadi 4T. Gak apa-apa, perkembangan zaman memang begitu ya, tidak usah, hanya kita tetap bahwa kita sudah berusaha sedemikian rupa bagaimana 20-30 dengan 5 tahun sekali stop hamil. Dan yang ketiga, perhatian terhadap remaja dari mulai penasihatan perkawinan menjadi karya yang ketiga yang utama di dalam arahan dan GBHN-nya program KB. Garis-garis besar haluan program KB. Jadi GBHKB bukan GBHN. Itu dulu dari Aki pada episode yang kedua ini. Kita terus berbicara sampai nanti bagaimana kita berbicara dari aspek-aspek fisik, psikologis, tindakan, perilaku, kesehatan reproduksi. Bila perlu Aki akan telepon orang-orang untuk memberikan materi di dalam cerita ini, di dalam celoteh ini, supaya wawasan kita tentang remaja, tentang pranikah itu akan lebih jauh banyak kita bicarakan dengan masyarakat dalam rangka pembangunan keluarga. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.